Pernahkah kamu bertanya, kenapa dalam Islam, anjing dianggap najis? Padahal, di sisi lain, anjing dikenal sebagai hewan yang setia, pelindung manusia, bahkan sering jadi simbol kasih sayang dan kesetiaan. Lalu, mengapa Islam memberikan batasan khusus terhadap hewan ini? Apakah ada alasan ilmiah dan spiritual di baliknya? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita melihat anjing sebagai sahabat manusia, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Namun, dalam Islam, ada hukum khusus terkait anjing, terutama soal najis dan penggunaannya. Penting untuk dipahami bahwa Islam tidak melarang memelihara anjing secara mutlak, melainkan mengatur interaksi dan kebersihan. Artinya, ajaran ini bukan bentuk kebencian terhadap hewan, tapi sebuah bentuk kebijaksanaan dalam menjaga kesucian dan kesehatan manusia. Mari kita lihat dasar hukumnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali, diawali dengan tanah. Hadis riwayat Muslim nomor 279. Hadis ini menjadi dasar bahwa air liur anjing dianggap najis berat. Artinya, bila terkena, wajib disucikan dengan cara khusus, bukan sekadar dibasuh air, tapi juga dengan tanah sebagai unsur penyuci. Mengapa tanah? Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanah adalah agen pembersih alami, dan ternyata, kini ilmu pengetahuan membuktikan bahwa tanah mengandung mineral dan mikroorganisme yang dapat membantu membunuh bakteri tertentu. Artinya, perintah ini bukan sekadar ritual, tapi juga mengandung hikmah ilmiah. Dari sisi ilmiah, penelitian modern menemukan bahwa air liur anjing mengandung sejumlah bakteri yang berpotensi berbahaya. Bakteri tersebut bisa menimbulkan infeksi serius pada manusia, terutama bila masuk ke dalam tubuh lewat luka terbuka. Namun, bukan berarti anjing itu jahat atau berbahaya. Justru, Islam mengajarkan keseimbangan, menghormati makhluk Allah, tapi tetap menjaga kebersihan diri dan kesucian ibadah. Secara spiritual, Islam mengajarkan konsep toharoh, kesucian lahir dan batin. Najis bukan berarti hina, tapi sesuatu yang menghalangi kesucian ibadah. Jadi, penyebutan najis bukan bentuk kebencian terhadap anjing, melainkan tanda kehati-hatian agar ibadah manusia terjaga kesuciannya. Menariknya, Islam tidak menutup mata terhadap peran baik anjing. Dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 18 dan 22, disebutkan kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang berlindung di gua bersama seekor anjing. Allah tidak menghapus atau mengabaikan keberadaan anjing itu. Ini menunjukkan bahwa anjing juga makhluk Allah yang memiliki tempat dalam kisah keimanan. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang wanita yang diampuni dosanya karena menolong anjing kehausan dengan memberinya air. Dari sini kita tahu, Islam tidak pernah memusuhi anjing. Yang dilarang bukanlah kasih sayang kepada anjing, tapi menyentuh air liurnya tanpa bersuci, atau memeliharanya tanpa keperluan yang dibenarkan. Dalam Islam, memelihara anjing diperbolehkan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti menjaga rumah, berburu, atau menggembala. Namun, bila hanya untuk hobi atau gaya hidup, para ulama berbeda pendapat, karena dikhawatirkan dapat mengurangi pahala dan mengganggu kesucian lingkungan ibadah. Jadi, bukan berarti Islam menolak keberadaan anjing, tapi menetapkan batas agar manusia tetap suci, sehat, dan fokus pada ibadah. Anjing bukan musuh manusia, mereka ciptaan Allah yang juga memiliki rasa, kesetiaan, dan fungsi luar biasa. Tapi Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian, dengan penuh kasih dan keseimbangan. Karena dalam setiap aturan Allah, selalu ada hikmah, baik untuk kesehatan, kebersihan, maupun ketenangan jiwa kita. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru tentang Islam dan kasih sayang terhadap makhluk Allah, jangan lupa like kalau suka, klik share, kalau kamu rasa video ini bermanfaat. Mari kita sebarkan ilmu, dengan cinta, bukan kebencian. Sampai jumpa di video berikutnya.